Halo Sobat Elas Home di rumah, jumpa kembali dalam channel ini. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah seni lukis, materi dari kelas 9 semester ganjil. Nah, untuk seni lukis banyak sekali hal yang harus kita terangkan. Untuk itu, kita akan membaginya dalam 2 video atau 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari seni lukis. Kemudian dilanjutkan dengan gaya atau aliran seni lukis. Dan yang ketiga adalah tema dari seni lukis. Dan pada pertemuan yang kedua yang akan kita bahas adalah prosedur seni lukis, teknik seni lukis, dan juga alat dan bahan dari seni lukis. Dan untuk meyakinkan kita semua bahwa materi ini sesuai dengan buku yang diajarkan, di sini sudah ada saya atau untuk pembelajaran yang diterangkan pada Elas Home mengacu kepada buku seni budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi diambil dari buku-buku paket yang sekiranya kalau tatap langsung untuk pembelajaran tatap muka langsung, maka buku-buku ini akan dipinjamkan kepada siswa. Gitu. Baik, seperti tadi Ibu berjanji pada materi kali ini atau pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian dari seni lukis. Nah, kita simak. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Berikan deskripsimu tentang gambar-gambar tersebut berdasarkan media lukisan dan juga teknik pembuatan pada kolom komentar di bawah ini. Jika kita dihadapkan pada selembar kertas kosong dan disediakan alat menulis, tentu ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas tersebut. Ya, garis-garis yang kita buat pasti akan membentuk suatu bidang yang saling berkesinambungan. Dan saat kita mencoret-coret, tentu kita melibatkan yang namanya emosi atau ekspresi, ya, yang mewakili perasaan jiwa kita. Nah, ekspresi atau coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah imajinasi. Tetapi, apakah sesederhana itu yang namanya melukis? Untuk itu kita perlu mengenal apakah pengertian dari seni lukis. Seni lukis yaitu sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Nah, saat orang membuat lukisan, tentu orang memiliki tujuan kenapa diciptakan atau dibuatnya suatu lukisan itu. Di sini sudah dirangkum ada 4 tujuan pembuatan dari karya seni lukis. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Nah, di sini sudah ada contoh lukisan tujuan religius, yaitu lukisan cap tangan Goa Leang-Leang. Baik, yang berikutnya adalah tujuan kritik sosial. Nah, tujuan kritik sosial ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama, adanya kesenjangan sosial. Yang kedua, adanya peristiwa-peristiwa politik. Yang ketiga, karena ketidakberdayaan. Yang keempat, perilaku kehidupan lain yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, berikut adalah contoh lukisan dengan tujuan kritik sosial, yaitu Berburu Celeng karya Joko Peki. Selanjutnya, kita akan beralih ke tujuan yang ketiga, yaitu tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa penulisnya atau pelukisnya. Nah, di sini sudah ada contoh lukisan potret diri dan topeng kehidupan karya Affandi. Terlihat pada lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Baik. Berikutnya atau yang keempat adalah tujuan komersil. Nah, untuk tujuan komersil di sini sudah ada gambar orang-orang seniman-seniman pelukis sedang melukis pesanan ya, pesanan para pelanggan atau konsumennya. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pasar
atau di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisan cenderung mengikuti selera pasar. Baik, setelah tadi kita membahas tentang tujuan seni lukis, sekarang kita akan beranjak ke aliran seni lukis. Seperti yang kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan pasti memiliki yang namanya ada ciri khasnya. Kemudian tema dan teknik. Nah, ciri khas tema dan teknik juga itu yang disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya seni lukis digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan juga non-representatif. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Aliran representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif dibagi atas. Yang pertama itu naturalisme, aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Nah, pelukis-pelukisnya diantaranya adalah ada Basuki Abdullah, kemudian ada Abdullah Suryo Broto, ada Mas Pringadi, Wakidi, Claude, dan Rubens, dan lain-lain. Itu untuk yang naturalisme. Berikut contoh lukisan naturalisme. Ngarai Sianok karya Basuki Abdullah. Piawainya sang pelukis memainkan kuas dan warna sehingga menghasilkan karya seni yang mencapai kesempurnaan dari tekstur, perspektif, berkesan apa adanya, tidak dibuat-buat, dan sangat naturalis. Oke, itu yang naturalisme ya, lukisan naturalisme. Sekarang kita beranjak ke yang realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Kalau tadi ada yang pelukis beralirankan naturalisme, sekarang kita akan lihat pelukis-pelukis yang beralirankan realisme. Di antaranya ada Trubus, kemudian Wardoyo, kemudian ada Tarmizi, ada S. Sujojono, dan juga Dullah. Nah, di sini sudah ada contoh lukisan yang beralirankan realisme, yaitu Tanjung Priuk karya Sujoyono. Terlihat pada lukisan ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priuk. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang menggambarkan realita yang ada. Kemudian yang berikutnya ada aliran romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis-pelukisnya diantaranya adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Nah, berikut contoh aliran lukisan romantik, yaitu Penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Terlihat pada karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia Raden Saleh. Karya seni dilukis pada tahun 1857, menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Cook pada tanggal 28 Maret 1830. Baik, sekarang kita akan beranjak ke aliran yang berikutnya dari representatif, yaitu aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupanya diantaranya atau pelukisnya adalah Vincent van Gogh dan juga Affandi. Nah, ini adalah contoh lukisan ekspresionisme yang berjudul Barong dan Leak karya Affandi. Barong dan Leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali. Barong dalam filosofi kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan dan Leak merupakan simbol kejahatan. Sehingga antara Barong dan Leak adalah musuh, sebagaimana bertolak belakangnya
antara kebaikan dan kejahatan. Setelah tadi kita melihat atau membahas tentang aliran ekspresionisme, sekarang kita akan beranjak ke aliran impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Dan perupanya adalah ada Claude Monet, Georges Seurat, kemudian ada Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan juga Sutjojono. Nah, itu di antara perupa atau pelukis yang beraliran impresionisme. Nah, di sini sudah ada contoh. Baik, yang berikutnya kita akan beranjak ke aliran surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di alam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk di dalam karyanya. Perupanya diantaranya adalah Salvador Dali, ada Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Berikut adalah contoh lukisan surrealisme karya Salvador Dali. Nah, setelah kita membahas satu persatu gaya aliran lukisan yang termasuk representatif, sekarang kita akan beranjak ke gaya atau aliran seni lukis yang kedua, yaitu non-representatif. Ya. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Sedangkan gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk-bentuk alam. Adapun senimannya diantaranya adalah Bad Mokhtar, kemudian ada Sadali, dan juga Fajar Sidik. Ini salah satu contoh lukisan non-representatif karya Bad Mokhtar. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Nah, Sobat Elas Home, setelah kita membahas gaya atau aliran seni lukis, sekarang kita akan beranjak ke tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga saat kita membuat lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh suasana, kemudian oleh waktu dan kondisi geografisnya. Nah, sebelum beranjak ke tema-temanya apa, kita perlu tahu apa sih pengertian dari tema. Tema adalah gagasan atau ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni lukis, seni lukis atau seni rupa murni, berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan dari karya tersebut. Nah, adapun tema-tema yang ada di dalam pembuatan karya seni rupa murni tersebut adalah: yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Objek lukisannya adalah diri sendiri, kalau manusia dengan dirinya sendiri. Ini salah satu contoh potret diri karya Basuki Abdullah. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, disitulah seseorang menggunakan potret dirinya sebagai objek lukisannya. Itu yang pertama untuk tema. Yang kedua, tema manusia dengan manusia lain. Objek lain sebagai objek lukisan, kalau manusia dengan manusia lain di luar dirinya. Nah, ini adalah contoh karya Affandi, ibuku. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, ataupun orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya.
Berarti objeknya adalah alam sekitarnya. Ini adalah salah satu contoh karya Basuki Abdullah. Ya, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan, gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, kota, binatang, dan juga lain-lain. Baik, sekarang kita akan beranjak ke tema yang keempat, yaitu manusia dengan alam benda. Yang menjadi objek ya tentu saja benda-benda yang menjadi objek lukisannya, benda-benda di alam sekitar ya. Baik, benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, buah-buahan, bunga, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk yang bertemakan manusia dengan alam benda yang sering dilukis oleh sang pelukis. Nah, yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Ya, objeknya tentu saja aktivitas kehidupan dalam sehari-hari ya, kehidupan dalam sehari-hari. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas keseharian yang biasa menjadi objek lukisan diantaranya adalah kegiatan menari, membajak sawah, jual beli di pasar, dan lain-lain. Oke, sekarang beranjak ke tema yang keenam, manusia dengan alam khayal. Tentu saja objeknya adalah imajinasi atau khayalan ya. Baik, khayalan yang sering muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam karya seni. Hasil karya seni seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Jadi ada 6 untuk tema karya seni. Jadi Sobat Elas Home, ada 6 tema seni lukis yang kita tadi pelajari. Yang pertama tentu manusia dengan alam, dengan dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia dengan manusia yang lain. Yang ketiga manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat manusia dengan alam benda. Yang kelima manusia dengan alam, dengan aktivitasnya. Dan yang keenam adalah manusia dengan alam khayalnya. Baik, itu untuk materi pada pembahasan pertemuan yang pertama ini untuk materi seni lukis. Dan untuk alat dan bahan, kemudian prosedur, dan juga teknik akan kita bahas pada video berikutnya. Itu saja untuk Sobat Elas Home. Sampai jumpa.